Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Semoga Anda semua yang di rumah saat ini menyaksikan Dua Sisi dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, belum lagi berakhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan, namun nasib Anies sebagai DKI 1 ini sudah mulai ramai diperbincangkan bagaimana nasibnya usai menjadi DKI 1. Dan para pendukung Anies yakin kiprah mantan menteri ini akan semakin moncer. Di sisi lain, para pengkritisi Anies semakin hari kian tajam mengomentari setiap gerak-gerik Gubernur Anies Baswedan. Bahkan beberapa hari lalu Ketua Umum PSI Giring Ganesa menyindir Anies pembohong yang kemudian berujung dengan saling sindir di sosial media. Apa makna tersirat? Simak di Dua Sisi selengkapnya bersama saya, Dwi Anggia. Baik yang kata-katanya kasar, makin kasar kata-katanya itu makin mempermalukan dirinya sendiri, bukan pas saya. Hai guys, gue lagi ada di Ancol. Gue gak yakin nih bisa kejadian. Semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Gila nih, tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Jangan kau dengarkan suara sumbang, sama-sama teriak perbaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya, di Dua Sisi malam hari ini kami mengangkat tema Suara Sumbang Masihkah Anies Moncer usai Oktober. Ini akan jadi diskusi kita dan untuk itu sudah hadir sejumlah narasumber bergabung bersama saya. Saya akan perkenalkan satu persatu dari ujung sana. Bung Bestari Barus, politisi Partai Nasdem. Selamat malam, Bung Bestari. Waalaikumsalam. Boleh digunakan mikrofonnya ya, Bang Bestari. Kemudian ada Ustadz Haikal Hasan, ini pembina Baperan ini. Saya sempat kaget tadi, Baperan, barisan pecinta dan relawan Anies Baswedan ya. Betul, betul. Selamat malam. Selamat malam. Dan sebelah kiri saya ada Bung Andi Budiman, juru bicara PSI. Selamat malam. Selamat malam Anggi, Ya. terima kasih. Kemudian di ujung sana ini yang lagi rame jeruk makan jeruk nih, Mas Arya Bima, politisi PD Perjuangan. Selamat malam Mas Arya Bima. Selamat malam Anggi. Mic-nya boleh dipakai nanti ya Mas. Tahun, Gi. Aduh terima kasih, mic-nya boleh digunakan Mas ya. Oh iya. Terima kasih ucapannya. Oke, baik. Kita tadi sudah menyaksikan bersama-sama ya bagaimana ini dua orang ini saling sindir. Mulai dari kita tahu awalnya ini dari Ketua Umum PSI ini yang mulai ribut-ribut. Sebelum saya mulai diskusi, saya ingin tanya dulu pendek nih singkat dari ujung sana. Menurut Bung Bestari, pakai mic-nya ya Bang ya. Usai Oktober gimana nasib Anies? Anies akan melangkah jauh ke depan. Oke, Ustadz Haikal? Anies akan tetap moncer karena hasil karyanya dilihat semua orang. Bung Andi Budiman, saya biasanya manggilnya Anbud soalnya nih. Andi Budiman gimana? Makin meredup dan hilang. Makin redup dan hilang. Mas Arya? Moncernya selama jadi gubernur harus diperjelas dulu. Baru bicara masihkah akan moncer. Oke, itu ya jadi banyak perspektifnya ya. Nah sekarang saya mulai dulu nih ke yang lagi rame, Mas Anbud. Ini PSI lagi ngapain sih? Ini banyak juga pertanyaan publik nih yang kemudian berujung dengan saling sindir. Dijawab nih dengan Anies akhirnya menyebutkan, ini sebenarnya asumsi dari publik ya, kita nggak tahu intensinya gubernur apa dengan menyebutkan ini ketika cek sound suaranya jelas tidak ada sumbang-sumbangnya. Kemudian langsung dibikinin lagu sama musisi yang sekarang jadi ketua umum partai. Ada makna tersirat apa di balik itu? Kalau dari PSI? Pertama yang dinyanyikan ketua umum kami itu sebetulnya memang lagu PSI, Nggi. Jadi memang itu potongan lagu PSI. Bahwa ada yang tersindir, baper, itu artinya memang kena sindiran kami. Atau apa yang menjadi kritik kami itu kena tepat menghujam orang yang memang menjadi sasaran kritik. Jadi kalau Anggi tanya, atau mungkin ada orang yang masih bertanya, kenapa PSI melakukan ini? Jadi begini penjelasannya. Jadi kejujuran
informasi yang utuh dan benar itu adalah prasyarat dasar demokrasi bisa bekerja secara maksimal. Jadi dasarnya itu begini, kalau pemilih punya informasi yang utuh tentang seorang kandidat, tidak hanya melihat bungkusnya, tidak hanya terpesona pada kata-kata, pada kesantunan, tapi informasi yang sejujur-jujurnya, sejelas-jelasnya, selengkap-lengkapnya tentang apa yang pernah dilakukan dan dikerjakan oleh seorang kandidat. Di sanalah maka demokrasi akan bisa bekerja. Oke, boleh titik Karena dulu. itu publik itu harus tahu dulu beberapa hal yang harus diketahui oleh publik terkait dengan kualitas seorang kandidat. Yang pertama, apakah dia pernah menggunakan cara-cara tidak terpuji ketika menang dalam sebuah kontestasi politik. Yang kedua, apakah dia pernah memecah belah rakyat dengan politisasi agama atau minimal membiarkan orang-orang di sekitarnya menggunakan politisasi agama untuk memenangkan dirinya tanpa pernah berusaha mencegah secara tegas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kualitas seorang pemimpin ditentukan apakah dia bisa bekerja. Apa prestasi dia ketika menjabat, ketika menjadi seorang pejabat publik. Dan yang terakhir, apakah seorang pemimpin itu walk the talk? Dia apakah menjalankan apa yang dia katakan? Kalau di hadapan publik, retorika politiknya mengatakan pro rakyat, apakah itu ia tunjukkan lewat aksi nyata? Sebentar ini lewat politik anggaran misalnya. Ini kan Anda menyebutkan cara yang tidak terpuji, kejujuran tadi beberapa kali garis bawahi ya, pecah belah, walk the talk segala macam. Itu berarti selama ini ada yang tidak memenuhi ini kriterianya atau silahkan ditafsirkan sendiri. Tapi bagi kami di PSI, inilah cara kami mengajak publik, mengedukasi publik, mengajak masyarakat untuk mulai berpikir, untuk mulai menimbang-nimbang tentang kandidat mana yang paling tepat yang harus mereka pilih ketika ada di kotak suara pada tahun 2024. Haikal, tanggapannya gimana nih? Ada di beberapa poin tuh, jujur, pecah belah, tidak terpuji. Ya kalau nggak paham ya begitulah. Yang kalau umpamanya saya diminta bertanya kepada saya, mudah-mudahan bertanya pada orang yang tepat, gitu ya. Karena dulu 212 pasti yang dimaksud itu. Yang saya katakan sekali lagi untuk yang kesekian kalinya, Anies bukan produk 212 dan tidak ada hubungannya dengan 212. Oh kami yang buat kok 212 waktu itu dan belum pro Anies sama sekali. Anies nggak kita ajak, nggak kita undang, nggak kita tanya, nggak kita ngomongin, nggak kita apa-apain. Ada semua faktanya buktinya. 212 masih duduk sama Pak Tito kok waktu itu Kapolri. Pak Jokowi juga hadir semuanya. Ini apa-apaan salah kaprah. Cuma yang saya mau ngomong begini. Ini saya mau ngomong dari perspektif saya dulu banyak dan lama di dunia sales ya. Dalam sales itu ada distribution, namanya distribution horizontal dan vertikal. Kalau vertikal itu dia ke dalam untuk memperbanyak produk. Kalau horizontal dia lebih banyak tokonya gitu ya. Nah jadi begini dalam dunia sales. Kalau barang yang nggak laku harus nempel sama yang laku. Barang yang nggak laku nih siapa nih, Be? Misalnya gini, dulu saya menjual produk yang dulu yang maaf ya harus sebut namanya ya, biar publik paham, rate misalnya. Ini kan belum laku pada waktu itu, belum ngetop gitu. Harus nempel sama yang ngetop, baygon pada waktu itu. Jadi supaya keangkat gitu loh. Jadi kita tuh nggak akan pernah ngeladenin yang tapi urusan produk seperti rate ini. itu udah nggak ada lagi sekarang ya? Iya nggak ada lagi. Artinya gini, ya gara-gara nggak punya kekuatan untuk nempel sama yang kuat, akhirnya hilang lah. Padahal dalam dunia sales tuh begitu. Mau jualan ayam ya nempel lah ke yang ayam, gitulah gitu, supaya dia bisa dikenal. Jadi maksudnya sekarang Ketua Umum PSI Giring mau numpang seperti yang ini Andi katakan, silahkan tafsirkan sendiri. Kan Andi modelnya begitu. Lagi pula, sebentar. Lagi pula, yang bilang sindir menyindir itu Anggi. Kami nggak merasa tersindir. Dan ini nggak tahu kali ya. Yang undang di JIS itu disangka Pak Gub kali ya. Nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Itu Jakpro ya, oke. Pak Anies sendiri dengerin. Pak Anies sendiri baru tahu bahwa ternyata ada di situ gitu loh. Emang Pak Anies pernah ladenin? Kagak. Nah, itu sebentar jauh nih. Uncomparable gitu loh. Kita runut lagi nih ya, Be ya. Saya ingin menghadirkan gitu kembali nih. Diawali dengan ini agak mundur ke belakang nih, kita ajak penonton juga ya. Mulai dari monolognya Ketua Umum PSI waktu itu, boleh dihadirkan, kita lihat dulu bersama-sama yang berikut ini. Kenapa akhirnya publik menganggap ini akhirnya jawab saling saut menyaut ya. Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Nah
ini kan jelas tuh disebut tuh tangan Anies Baswedan. Ya, yang gini-gini nih, kita nggak tanggepin. Tidak ditanggepin betul-betul ya. sampah gitu loh. Karena nggak ditanggepin, ada lagi kemudian. Nggak mungkin kita tanggepin yang begini. Nggak mungkin kita tunjukkan dengan karya saja. Jadi debat kusir. Sebentar, jadi tunggu nggak dulu. jelas Sebelum gitu selanjutkan saya ingin membangun ini biar konstruksinya jelas nih, konstruksi runut kasusnya ya. Setelah ini kemudian muncul ada pidato pembohong di acara ulang tahun PSI. Kita lihat dulu sama. Generasi optimis ini akan terancam oleh bahaya laten bernama intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang menggantikan Pak Jokowi adalah sosok yang punya rekam jejak menggunakan isu SARA dan menghalalkan segala cara untuk menang dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Ya, ini kan juga nggak merasa ya, tapi kan jelas dipecat. Kita pertama kita nggak pernah bahas ini. Yang kedua kita abaikan karena sejak awal dulu pada waktu menjadi rektor Paramadina di mana Giring di DO pada waktu itu karena memang nggak berprestasi dan nggak pernah masuk. Wajar kalau di DO itu beliau terpilih sebagai 100 intelektual dunia loh ya, dunia. Kemudian ketika menjelang menjadi menteri dan kemudian jadi menteri membuat Indonesia mengajar dan seterusnya. Jadi memang tetap moncer. Jadi dan memang dikira kita kepengen gitu 2024 gitu fokus gitu ngomongin 2024. Pak Anies ini nggak pernah ngomongin begitu. Nah, jalankan saja semua dengan apa adanya. Mau jadi kek, mau nggak jadi kek terserah. Biarkan takdir yang berjalan. Ini problemnya, Gi. Menurut saya problemnya adalah ketika politik itu dilihat hanya sekedar sebuah strategi pemasaran, sebagai sebuah jualan. Tidak melihat politik itu sebagai satu pertarungan nilai, satu pertarungan substansi tentang apa yang paling penting bagi negara ini. Itu yang gagal dilihat. Jadi sebetulnya yang sedang gitu dilakukan oleh PSI justru ingin mengembalikan politik itu ke fitrah. Politik itu harus dikembalikan ke fitrahnya yang mulia. Yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Oke, sebelum dilanjutkan saya masih belum selesai nih, sebentar boleh ya. Andi motong saya ya barusan. Nanti saya catat satu ya, utang satu ya. Oke, kita lanjut lagi. Saya buka dulu deh maskernya ini. Ini berikut ada lagi pernyataan dari Pak Gubernur Anies Baswedan yang juga beredar di media sosial. Kita lihat, kita dengarkan bersama. Negatif thinking, udah kerja setengah mati, udah non-stop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Siapa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies. Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus. Mandi fitnah. Nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu. Enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang, nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed. Tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti. Dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu yang paling penting. Memang saya bahas lagi sedikit. Jadi memang kita nggak pernah gubris, nggak pernah mikirin gitu loh. Apalagi dengan kalimat Oktober akan ada yang tumbang. Tumbang. Perasaan selesai masa jabatan deh. Beda ya tumbang dengan berakhirnya masa jabatan. Dan apabila seorang kandidat memandang itu dengan cara kata-kata yang tumbang, penuh dengan narasi kebencian gitu loh. Ini mau dibawa kemana bangsa ini? Sama dengan Pak Jokowi 2024 selesai, bukan tumbang. Beliau menyelesaikan masa jabatannya. Oktober juga. Jadi kalau yang tumbang itu kalimatnya tuh kalau berjuang, bertempur, lalu kalah tuh dibilang tumbang. Lu ini selesai masa jabatan kok. Beda definisinya lagi kekurang. Bagaimana kekurang apa ya saya sebut disability thinking gitu kelihatannya gitu ya. Disability thinking nanti ditanggapi disability thinking. Jadi kok tumbang gitu loh. Oke, pemilihan diksinya kok tumbang gitu. Nanti kita lanjutkan gitu pilihan katanya gitu loh ya. Itu konsep dari mana ya disability thinking itu saya belum pernah dengar itu. Nanti kita lanjutkan. Makanya banyak bergaul dengan saya. Oke, kita tahan dulu Bapak-bapak, kita jeda dulu sejenak. Dua sisi kami lanjutkan usai jeda sesaat lagi.
Saya lanjutkan kembali dua sisi. Ini sebelum menjawab tadi disabilitas thinking istilahnya, saya mengquote dari Babe Haikal ya. Juga ada narasi kebencian nih yang dibawa oleh Ketua Umum PSI. Saya ingin menghadirkan ini masih melanjutkan yang sedikit tadi ya. Konstruksi kasus nih kalau saya bilang. Setelah tadi balas-balesan, kemudian ada juga video yang viral kemarin yang akhirnya kemudian ditanggapi dengan foto di Instagramnya Anies Baswedan. Kita lihat ini video dari Giring Ganesa ketika mendatangi lokasi di Ancol ya, sirkuit Formula E di Ancol. Kita lihat. Uang warga Jakarta dihambur-hamburkan begini. Terus proyek ambisius buat nyapres ini semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Tuh, kaki gue masuk lagi. Aduh, nggak gue nyangkut guys, tolong dong. Gila nih, tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Aduh. Kayunya gue taruh sini ya. Oh iya, dipijak, jadi pijakan. Tapi dia... Ya, kalau publik melihat memang Pak Anies tidak merespon secara langsung ya Babe Haikal. Cuman kemudian ada postingan di Instagramnya Gubernur DKI Jakarta. Kita lihat berikut ini ya. Ketika cek sound di Jakarta International Stadium ini melihat penampilan band Niji saat uji coba sound system J semalam sambil inspeksi 93% ketuntasan pembangunan stadion. Musiknya menggelegar, suaranya merdu, tidak ada sumbang-sumbangnya. Oke. Tidak ada sumbang-sumbangnya, itu emang soundnya bagus. Emang soundnya bagus. Dan Sebentar. yang diundang bukan cuma ini, ya, banyak yang diundang. Sebentar, kemudian ini juga kemudian ada lagi yang diposting oleh Giring Ganesa di sosial media. Memang tidak saling langsung ini saat menyautnya, secara satir tadi kalau saya lihat ya. Kemudian dijawab dengan seperti ini. Jangan kau dengarkan suara sumbang, Oktober bakal ada yang tumbang. Cepat-cepatlah kita tutup gerbang. 2024 insya Allah Indonesia tidak akan masuk jurang begitu ya. Jadi nggak pantas gitu loh. Jadi gini, nggak pantasnya apanya? Nggak pantas seorang ketua ya, ketua partai tapi dengan ketua partai itu mesti mengerti konstitusi, mesti mengerti gitu. Kalau ya tumbang itu kalau di tengah jalan, kalau udah selesai itu bukan tumbang tapi menyelesaikan. Lagi pula saya cuma mau ngasih saran, pada waktu Mas Giring mencalonkan nyapres itu saya telepon beliau angkat, beliau berkata, Babe ini prank bukan? Loh enggak prank, saya dukung, saya support, ente ini anak muda keren, gagah, dikenal nyapres, tapi sayang kemarinnya itu kenapa harus menjelek-jelekan orang gitu loh. Tetap aja tampilkan rencana-rencanamu apa gitu loh. Yang keren tuh itu keren gitu loh. Bukannya menjelek-jelekin orang. Lagi pula yang dijelek-jelekin ini siapa sih gitu loh. Tadi bahasanya Babe dukung gitu. Loh, saya mensupport, mendukung beliau nyapres. Gitu loh. Sebab biar anak muda yang lain tuh berani tampil gitu loh. Nyapres tuh bukan cuman kalangan orang tua gitu loh. Yang anak muda juga berhak gitu loh. Saya bilang begitu. Ini nggak ngeprank nih Babe. Kagak, Giring kagak. Saya betul-betul menghargai dan mensupport waktu itu pertama kali. Terus sekarang kok kemari-kemari kok kayak nggak ada serangan gitu loh. Serangannya kepada ya kalau barang kalau nggak laku harus nempel sama yang laku. Begitu dunia sales. Saya kasih kesempatan gitu. komentarin tadi itu ada beberapa poin ya. Pertama politik itu bukan pasar ya. Bukan tempat orang jualan. Kemudian adu strategi bagaimana cara menjual dengan sebanyak-banyaknya. Terus dalam politik itu adalah ada nilai yang dipertaruhkan, ada nilai mulia yang dipertaruhkan. Nilai standar Justru PSI. itu. Justru itu PSI, yang bukan? kami anggap standar itu Standar adalah PSI. prinsip adalah apakah Karena ada boleh perkataan menggunakan Giring yang atau mengatakan mempolitisasi orang agama yang untuk tujuan menggantikan, politik. yang Itu boleh prinsip, menggantikan bukan Bung urusan Anies jualan di hanya pasar. dari PSI. Jadi standar Anda tidak PSI mengerti mau diletakkan politik. di DKI Anda Jakarta. tidak mengerti Bung Bestari politik. berganti, boleh ditanggapin. Ini Standar PSI diletan. katanya. Ini diletan. Ini diletan tuh istilah untuk orang yang sok suka seni tapi dia nggak ngerti seni. Ini orang yang sok ngerti politik tapi nggak ngerti politik. Politik itu soal nilai, soal substansi. Bagaimana para pendiri republik ini berpolitik, lihat apa yang mereka perjuangkan. Nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kerakyatan. Itu yang hilang. Yang sekarang lebih muncul itu yang diinginkan adalah kita hanya melihat bungkusnya, melihat kesopan santunnya. Sementara substansinya dilupakan orang. Itu tidak boleh terjadi. Tugas kami
di PSI adalah mengingatkan kepada publik bahwa masyarakat tidak boleh lupa ada orang yang dengan menggunakan segala cara, bersedia menggunakan segala cara meraih kekuasaan. Sebentar. Itu tidak boleh terjadi. Menggunakan Itu segala prinsip cara. Ada orang gimana dalam Bung politik. Bestari? Dia mengingatkan publik sebenarnya agar tidak menggunakan segala cara. Ada orang. Publik itu perlu diingatkan dan saya berterima kasih kepada TV One bahwa hari ini kita mengingatkan publik bahwa saya ini saksi hidup. Ya kan? Saya itu dulu bukan dukung Ahok, bukan dukung Anies. Dukung Ahok. Dan di akhir itu, di penghujung, akhirnya saya nih, Nasdem nih, saya sebagai kader Nasdem menyadari, ini kalau tadi calonnya bukan Anies pun, katakan calonnya Babe Haikal, itu menang lawan Ahok. Oke. Itu menang, jadi nggak ada urusan dengan ayat dan mayat. Konstitusi kita menetapkan bahwa yang menang adalah Anies Baswedan. Kalau itu dicacat kemudian sebagai ini adalah urusan jual ayat mayat, maka PSI sedang menggunjingkan pelaku-pelaku dan para termasuk juga KPU bahwa mereka juga adalah bagian dari ayat dan mayat. Nggak boleh itu. Iya kan? Nah, masyarakat Jakarta khususnya karena PSI kan lebih banyak bergerak di Jakarta. Karena kemarin katanya bahwa dengan jargon-jargon kami adalah anak muda, kami anti korupsi, nggak ada yang beli itu. Sehingga 0, atau 1, sekian tidak dapat melenggang ke Senayan. Akhirnya ya dagangan yang paling asik pada hari ini untuk partai itu bisa maju ke depan, ya Anies. Saya pengen menambahkan. Tunggu, jangan kita yang bertengkar deh. Tunggu dulu, jangan kita bertengkar. Artinya apa? Jangan dulu kita bertengkar. Bung Bestari sebentar, artinya apa? Orang menempel untuk mencoba ikut. Itu sudah 3 periode yang lalu saya sampaikan di ruang ini juga. Tidak akan ada yang bisa kemudian menjadi komoditas bagi PSI untuk mengangkat dia punya elektabilitas dan sebagainya, kecuali berpindah dari milenial ke haters. Saya kira gini loh, PSI harus diselamatkan, dia juga adalah aset bangsa. Maka hal-hal yang santun, yang baik, kemudian apa sih yang akan kalian lakukan ketika kemarin, katakanlah, bahwa Giring klaim, yang paling mengerti soal DKI adalah PSI, maka sewajarnya lah bahwa PSI itu calon gubernurnya atau calon wakil gubernur, itu dengan salah satu YouTuber terkenal. Saya ada rekamannya. Tetapi tidak keluar kemudian konsep apa. Di dalam kemudian kader PSI mampu melakukan A, B, C, D yang sampai sekarang masih bingung. Bingungnya apa? Satu hal saja, saya tidak masuk. Ini adik-adik saya ini. Gitu loh, Rian itu begitu masuk dia kemudian ketemu sama saya dengan Michael Bang, kami harus bagaimana? Saya bilang kalau kau hantam-hantam ini terus tanpa kau buktikan kau mampu melakukan sesuatu, kau akan lewat, termasuk di DKI. Maka saya sampaikan, ketika kita ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat, ada istilah Jawa yang hebat itu, menang ojo ngasorake, kalah apa itu Mas? Sampean yang orang Jawa itu. Apa itu ya Mas Remi Bang? Istilahnya ya kan? Kalah ojo apalah itu, nanti kita setengah kamar. Jadi lebih baik pada saat ini saya katakan nih, PSI bersiap-siap untuk lolos verifikasi administrasi ataupun yang lainnya, kemudian mempersiapkan konsultan-konsultan hebat. Apakah itu untuk menjadi gubernur DKI, karena sasarannya pasti DKI ini. Ya kan, kursinya tinggal nambah satu lagi, entah siapa yang mau kita nggak tahu. Tapi kalau gaya politik yang dibangun seperti ini Pak, saya akan layu sebelum berkembang. Rela nggak PDIP ngasih ke PSI? Nah, ini kan tinggal PDIP saja gitu loh. Nah, antara PDIP dengan PSI ini saling mengikuti. Nah, benar begitu Mas Remi Bang? Jadi kalau PSI bilang dia sedikit aja 1 menit. Kalau PSI bilang dia mau interpelasi, PDIP ikut. Karena takut ceruknya keambil. Karena kemarin kurang 3 nih. PSI nambah banyak. Kalau Nasdem nggak takut karena Nasdem dari 5 nambah ke 7. Gitu loh. Begitu? Saya kira itu. Sementara begitu, Mas Remi Bang, begitu. Udah jangan ojo seru-seru Mas. Ojo seru-seru. Tidak sesederhana itu ya. Kita
partai yang sudah mempunyai pattern, punya satu pola di dalam menyiapkan kader sebagai kepala daerah sampai juga sebagai presiden. Kita ada sekolah khusus calon kepala daerah. Kita siapkan betul fondasi ideologi dan working ideologi apa sebenarnya demokrasi yang substansial dan yang prosedural. Jadi dalam melihat Anies, dia adalah gubernur DKI. Ya, dia gubernurnya teman-teman PSI juga gubernurnya orang-orang PD juga. Kita mendukung dengan cara yang benar untuk masa jabatan dia. Secara demokrasi yang prosedural, ya ada cacat dan kita lihat dan nampaknya Abang Baikal juga sepakat bahwa kontestasi ya kita tidak bermusuhan. Kontestasi kemarin melahirkan cara-cara atau iklim demokrasi yang mengeksplorasi berbagai parameter primordial agama yang itu memang tidak baik buat demokrasi ke depan. Kita sepakat semua itu. Bahwa itu ada ya. Bahwa akhirnya itu Anies diuntungkan ya. Tetapi kita sepakat bahwa kasus kemarin di DKI itu adalah kecelakaan kita dalam berdemokrasi yang tidak akan sama-sama kita ulang di dalam pilkada maupun pilpres ke depan. Karena itu bukan iklim demokrasi yang kita cita-citakan. Kita tidak bermusuhan loh. Demokrasi kita itu cari mitra berdemokrasi. Cari teman bermain. Kalau badminton nggak bisa sendiri. Badminton harus ada teman untuk bertanding. Tidak ada menang kalah. Adanya perlombaan juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Jadi kita melihat di dalam kontestasi ya dalam kontestasi itu. Kemudian toh kalau terpilih entah presiden atau kepala daerah itu presiden kita semua dan kepala daerah kita semua. Mau di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Nah cara kita di luar pemerintahan tentunya ada cara pandang yang pertama ideologi jelas. Ya. Cara pandang tadi PSI melihat proses demokrasi elektoral ada cacat-cacat yang harus kita hilangkan dalam membangun demokrasi ke depan. Untuk tidak mengeksplorasi lagi berbagai macam perbedaan parameter horizontal kita, suku, agama, ras, etnis ini kita jaga betul, ini bahaya betul buat NKRI. Ini tidak sesuai dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan kita dan tidak sesuai dengan Pancasila kita. Kemudian mengenai demokrasi yang substansial, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia yang oleh rakyat saat kita nyoblos. Yang untuk rakyat itu 5 tahun. Nah 5 tahun ini kalau kita melihat Anies, kita pernah punya Jokowi dan Ahok gitu loh. Tidak ada salah pada saat kita mengkritisi mengkritisi Anies, kita persandingkan kesuksesan Jokowi dan kesuksesan Ahok saat memimpin gubernur. Tetapi dengan catatan, mohon maaf Adik, tidak dalam narasi permusuhan. Tidak dalam narasi kebencian. Karena nanti substansi kritis itu substansial dan solutif. Kalau itu dibarengi dengan kebencian, kemarahan dan sentimen itu nantinya itu menciptakan permusuhan sehingga kritik-kritik baik PSI tidak ditangkap substansinya. PDI Perjuangan mentradisikan Ibu Mega dan PDI ini butuhnya sekolah partai. Oke, poinnya saya tangkap. Nanti ditanggapi. Kritik itu substansial dan naratifnya juga positif. Dan solutif ya. Nah, tidak saya takutnya kritiknya PSI ini lebih tidak ditangkap secara substansial, tapi lebih narasi bengok-bengoknya. Nanti dijawab Bapak-bapak. Jeda dulu sejenak. Nanti dijawab. Usai jeda. Kalau intrik itu pasti provokatif. Ya, antara kritik itu yang seperti apa? Kemudian kebencian itu seperti apa? Oke, nanti kita jawab. Usai jeda, dua sisi akan kembali untuk Anda pemirsa. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kita jeda dulu. Semoga tidak merugikan uang pajak. Ya Allah. Gila nih, tanahnya lembek abis. Kayak begini bisa jadi sirkuit apa enggak nih? Ini menjadi bentuk kritikan balik Anies kepada Giring ya, secara elegan, secara baik, secara positif. Karena mengkritik itu tidak harus keras ya. Tentu mengkritik dengan cara-cara yang halus itu jauh lebih baik daripada mengkritik secara frontal dan brutal. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada nasihat dari senior itu. Kalau mengkritik itu yang substantif ya dan solutif begitu loh untuk teman-teman PSI. Jangan sampai narasi kebenciannya yang lebih didengar nantinya. Yang menonjol. Terima kasih Mas Bima. Pertama yang harus di-highlight itu adalah
pernyataan Mas Arya Bima yang bilang diakui saja bahwa Pilkada 2017 itu memang ada politisasi agama. Faktanya begitu ya Mas ya. Itu harus kita harus dimulai dari kejujuran seperti itu. Itu adalah fakta penting. Terkait dengan masukan terima kasih Mas Bima. Terima kasih dan ada orang tabrakan juga waktu itu pas di Pilkada itu. Itu masuk juga salah satu. Bisa mungkin. saya bicara, maaf. Sebentar Bung Bestari, kita dengar dulu jawabannya. Jadi pertama, tolong perhatikan secara lengkap apa yang disampaikan oleh Bro Giring dalam setiap pidato. Tidak ada kebencian, itu semua terkait dengan kepentingan publik. Dan seorang pejabat publik itu memang harus siap diuji. Apa yang menjadi kebijakan dia, apa yang menjadi masa lalu dia. Dalam politik itu adalah biasa. Di dalam demokrasi itu naturnya memang kadang-kadang berisik nih. Tapi orang harus melihat substansi. Diksi seperti pembohong, pejabat pembohong segala macam itu. Jadi PSI mungkin terlalu jujur. Kami mungkin kalau memang dilihat itu terlalu keras. Tapi memang itu. Bagaimana kita harus membungkus kebohongan dengan sesuatu yang lain. Nah ini kan tuduhan ini ya. Untuk apa kita bereufemisme. Jangan lupa, 32 tahun Indonesia itu hidup dengan politik eufemisme, dengan politik kemunafikan, seolah-olah tidak ada masalah, semua baik-baik saja, padahal di balik karpet semua masalah itu ada di sana. Dan tugas politik adalah untuk menginformasikan, Ini menyampaikan kalau kepada saya publik melihat di apa yang tengah salah. ini point of view-nya yang berbeda. Kalau ini point of view-nya jujur, kalau ini ada narasinya berbeda. Jadi gini. Udahlah, kalau case-nya tentang bagaimana Giring berkata, berbicara, mungkin ini bisa disimpulkan, wahai masyarakat, beginilah polanya PSI yang sedang dia bangun supaya tertanam di kepala masyarakat, begini cara berpolitik. Jadi kalau kau nggak suka terhadap orang, katakan dia pembohong, bunuh karakternya. Maksudnya bukan membunuh karakter, jujur katanya berpolitik. Jujur yang mana? Ketika kita sampaikan mana yang bohong, pada sesi yang dulu, nggak bisa dia ngomong mana bohong. Sampai saya akhirnya katakan, yang bohong PSI atau Anies. Kan begitu tuh. Nah terkait dengan politik. Gini, jadi Bang, sebenarnya ini juga sebagai akibat. Waktu itu inisiasi interpelasi PSI dan PDI Perjuangan saat itu digulirkan, itu sebenarnya tempat yang paling pas, konstitusional untuk menyampaikan banyak hal oleh Anies. Setuju. Apalagi kalau dia sebagai calon presiden ya. Dan waktu itu Bang Eka, tanya si Anies baru dia ngangkat. Saya langsung telepon itu. Dia mesti ada miss call saya. Saya mau ngomong, karena saya sama Anies juga bersahabat. Supaya dia mau hadir di interpelasi. Karena interpelasi ini nggak mungkin kan, interpelasi tingkat DPRD juga akan menjatuhkan gubernur kan tidak mungkin. Tapi sebenarnya ini prosedur yang sangat konstitusional. Supaya mengendalikan, mohon maaf nih, keliaran statement yang tidak jadi poinnya terbuka gitu kan. Maksud saya ini adalah gubernur speech ya. Kalau mau jadi presiden nanti juga ada interpelasi di DPR. Saya mengatakan ini hanya subjektivitas saya. Waktu itu saya berusaha nelfon Anies, kenapa pengen saya ngomong, udah datengin aja lah, itu kan panggung lu. Supaya ini akan ada moncernya kalau dia datang waktu itu. Tapi gini Mas. Saya kira luar biasa. Saya kira sampean juga di legislatif. Jadi gini, kembali lagi kita harus jelaskan ke masyarakat seklir-klirnya, mumpung TV One ini fasilitasi. Tidak ada siapapun yang melarang untuk melakukan interpelasi. Tetapi ada syarat. Jangan kemudian ketika PSI dan PDI Perjuangan menginginkan interpelasi, melupakan semua ada yang diatur bersama di dalam tatip bahwa harus 50% syaratnya berarti ya. Kecuali begini, PSI memohon kepada gubernur, Pak Gubernur kami mau menghadap, mau menanyakan ini. Kenapa tidak dilakukan itu? Padahal artinya ini, sebentar dulu, berarti makanya tidak datang dengan sengaja bahwa tidak dibangunnya komunikasi. Padahal harus disadari, DPR dengan pemerintah pusat, dengan presiden, itu tidak dalam satu kelembagaan yang sama. Tetapi yang namanya DPRD dengan pemerintah daerah, gubernur, itu satu rumah Mas. Sampean yang bikin undang-undangnya, pemerintahan daerah.
Saya bicara tadi Nah, soal jadi tolong tunggu dulu. Paham nggak PSI-nya? Tolong jangan lagi didengungkan kebodohan menurut saya apabila kita menyatakan Anies menolak interpelasi. Dia tidak punya hak menolak atau menerima. Tidak punya sama sekali. Itu yang diatur di dalam konstitusi kita. Tapi ini yang selalu didengungkan, maka masyarakat Jakarta harus tahu Anies Baswedan tidak pernah menolak yang namanya interpelasi, bahkan dia menantang kapan. Sebentar, jadi narasi Tapi bohong yang bukan disampaikan adalah kita garis mengundang bawahi. partai-partai politik yang menolak, yang akhirnya menyatakan menolak interpelasi. Yang harus dipertanyakan adalah keberanian seorang pejabat publik untuk menjelaskan apa yang menjadi kebijakan dia. Ini terkait dengan uang Di rakyat. dalam, Kenapa di dalam tidak situasi pernah ada apa dia harus penjelasan? sampaikan? Bisa Fasilitasinya di apa mana? saja. Anda Bisa forum terikat, apapun. DPRD Apapun. terikat Bentar. namanya dengan Secara RKT, substansial. Bung. Anda Sebentar. update kepada anggota Oke. DPRD Anda. DPRD DKI terikat dengan RKT, rencana kerja tahunan, dan di dalamnya tidak ada interpelasi. Oke, Bapak-bapak, saya tahan dulu. Saya harus hentikan dulu. Maka Anda Sebentar. harus membuka ruang komunikasi dengan semua partai politik yang tidak mampu Anda lakukan. Bung Bestari, Bung Bestari. Oke, saya harus jeda dulu kalau begitu. Saya harus mengambil alih, saya harus jeda. Dua sisi akan kembali usai jeda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Oke, kita lanjutkan kembali dua sisi malam hari ini. Sebelum saya lanjut diskusi, saya ingin menghadirkan ini bagaimana kembali ke tema kita ini, bagaimana kan nasib Anies usai Oktober nanti. Ada beberapa yang mulai banyak berkomentar di media massa dan media sosial. Kita lihat yang berikut ini terlebih dahulu ya. Ini, tak punya jabatan jelang Pilpres 2024, Anies untung atau buntung? Oke, kemudian jabatan Anies berakhir tahun ini, bagaimana nasib karir politiknya? Giring Ganesa ingatkan Oktober ada yang tumbang, balas Anies. Ya, ini masih menggantung ya, satu lagi. Nasib buruk membayangi Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo menuju Pilpres 2024. Wah, ini jadi pertanyaan publik selanjutnya setelah 2024 kalau versinya PSI itu tumbang, tapi kalau versi Bapak Haikal itu selesai masa tugasnya, masa baktinya. Nah, ini nasibnya seperti apa kira-kira usai Pertama, Oktober? kita tuh nggak pernah gitu loh ngoyo-ngoyo 2024 mesti gimana nih, 2024 mesti gimana nih, nggak pernah tuh sama sekali. Kita selesaikan semua tugas, selesaikan semua janji-janji, dan kalau bisa melebihi dari semua yang dijanjikan. Dan akhirnya Jakarta lebih indah, lebih gembira rakyatnya, lebih happy rakyatnya. Itu yang kita pikirin. Bukan bagaimana nanti 2024 harus jadi presiden, siapa yang dukung, partai mana yang dukung. Tapi nggak bisa dipungkiri. Kita ke situ benar. serius. Oke, dari versinya mungkin tidak peduli, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang sosok Anies dilirik kiri kanan kan, bahkan juga kenapa PSI akhirnya. Itulah sebabnya karena beliau memang berprestasi. Beliau dari 100 tokoh dunia yang 100 tokoh dunia yang cerdas, 100 tokoh dari dunia loh ya yang memilih. Ya, jadi artinya tidak mungkin juga tidak bisa bicara 2024. Ya andai kata umpamanya dipercaya ya jadi, kalau nggak dipercaya nggak apa-apa, kok nggak ada masalah gitu loh. Kenapa ditakutin Indonesia masuk jurang kalau Anies yang jadi pemimpin, Indonesia jadi intoleran. Siapa yang intoleran? Apa Anies itu meresmikan gereja? Zaman Pak Anies lah ada karusel, zaman Pak Anies lah ada pembakaran mayat bagi agama-agama yang lain di Jakarta. Di mana gitu loh? Anies tidak ada hubungannya dengan 212. Kalau ternyata tadi Pak Arya Bima mengatakan diuntungkan, ya betul. Dan beliau juga udah sampaikan, jangankan Anies, siapapun lawan Ahok akan menang pada waktu itu. Dan kita pun pada waktu itu kampanye untuk Pak AHY kok gitu loh. Jadi cerdaslah sedikit gitu loh. Jangan semua dihubung-hubungkan. Siapa yang intoleran itu siapa? Anggi tahu nggak? Dalam 212 itu kita melindungi orang-orang Kristen yang mau ke gereja katedral. Ada yang nikah kita payungi, tahu nggak? Sempat viral itu ya. Dan kemudian di situ ada Pak Jokowi, ada Pak Wiranto, ada Pak Gatot, ada Pak Tito Karnavian, tahu nggak betapa indahnya kemudian sekarang dibelokkan menjadi intoleran, menjadi apa semua. Padahal pada waktu itu kita bukan intoleran. Ada narasi-narasi yang membelokkan dengan narasi kebencian begitu maksudnya? Of course itulah yang dicocok-cocokkan, dihubung-hubungkan. Dari interpelasi udah dijelaskan, dari nasihat dari senior juga udah dijelaskan. Maka ini waktunya bagi PSI untuk ya
pinter dikit lah dalam berpolitik gitu loh. Cerdas dikit lah gitu loh. Stop lah narasi-narasi yang justru kalimat-kalimatnya akan membuat terpecah belah bangsa ini gitu loh. Jadi saya ingin mengingatkan, ini penelitian yang penting yang harus kita baca kembali ya. Jadi penelitian setelah Pilkada DKI 2017 yang dilakukan oleh Burhan Muhtadi dan Markus Mitzner itu bilang bahwa ini bukan salah satu, inilah pilkada paling brutal yang menggunakan isu SARA, isu sektarian. Dan ini tidak akan menjadi puncak, tapi ini akan menjadi awal pola-pola seperti ini. Penggunaan politisasi agama untuk kepentingan pemenangan. Tapi sudah disebutkan bukan dari pihak Anies yang melakukan Pertama kali politisasi. ini akan menjadi awal karena apa yang terjadi di pilkada itu akan menjadi contoh bagi para politisi lain bahwa mereka bisa menang dengan menggunakan cara-cara yang tidak etis menggunakan dalam penelitian itu politisasi disebutkan agama. nggak siapa yang menggunakan ini dengan jelas? Jelas, Siapa? bahwa yang memanfaatkan yang membangkitkan itu jelas PSI loh silakan ya. baca bahwa yang mengambil keuntungan dari ini tentu adalah pasangan Anies Baswedan. Yang Hari ini saya katakan bahwa PSI itu sudah jelas. Membangkitkan semangat-semangat intoleran. Itu adalah hasil penelitian. Masyarakat Jakarta. Itu adalah hasil ada penelitian ilmiah. intoleransi. Silakan Ini dibantah. PSI, gitu loh. Itu penelitian ilmiah. Bukan. Silakan Baik, dibantah. saya akan mengambil alih lagi saya ini ya begini. sebentar. Bung Bestari, kita bergeser topik karena ini tidak akan cukup waktunya. Saya ke Mas Arya Bima dulu. Anda melihat karir Gubernur Anies setelah Oktober ini akan seperti apa? Tadi kalau disebutkan ya nggak mikirin 2024, tapi nggak bisa nutup mata kalau memang namanya masuk survei juga di 5 besar untuk capres. Gini, demokrasi itu akan memberikan ruang rakyat. Mungkin kalau karena ini posisi kota Jakarta yang secara politis, secara ekonomis. Sangat seksi ini menjadi sorotan bahkan, ini ya. luar negeri menjadi sorotan. Itu rakyat akan menguji berbagai hal janji Anies dengan bukti. Ini yang penting dicatat dalam waktu yang tinggal mungkin 8 bulan ya. Itu Anies akan harus mengejar banyak hal untuk hal-hal yang pernah dijanjikan dan tentunya harus menjadi bukti itu ada satu keberhasilan Anies. Itu yang dikatakan dia moncer sebagai gubernur. Dan apakah nanti dia akan tetap moncer pasca masih tidak menjadi gubernur? Gini, gubernur kan jabatan. Ya. Tidak semua pemimpin punya jabatan. Tidak semua gubernur adalah pemimpin. Nah, Anies akan diuji. Dia hanya seorang yang punya jabatan kemudian moncer atau dia seorang pemimpin? Pemimpin Kita tidak harus punya jabatan, tapi dia adalah seorang yang punya visi ke depan. Anies punya kemampuan sebenarnya merangkai berbagai hal dengan kata-kata dan kalimat yang baik. Nah, tinggal bagaimana rakyat menunggu selesai gubernur nanti apa yang sudah dia kerjakan dan itu akan menjadi kata moncer lanjut atau tidak. Baik, itu yang akan kita lihat nanti setelah Oktober. Bukan lagi memainkan isu SARA, intoleran gitu loh. Ya, Seperti tapi yang selama ini kita sepakat Bang ya bahwa pilkada dulu ada sesuatu yang tidak kita kendaki bersama. Betul sekali. Saya sepakat, tapi bukan penyebabnya dilakukan adalah sampai ada salah seorang gubernur yang menghina surat Al-Maidah. Itu penyebabnya. Itu Jangan dulu. lupa gitu loh. Jangan lupa. Iya, itu penyebabnya. kita sepakat dan kalau itu bergulir. Nggak jadi. Menjadi sangat Anies brutal. Cuma kebetulan. Anies kebetulan diuntungkan gitu aja kan. Iya, kebetulan ada di situ dan terpilih. Oke, ini sayangnya waktu sudah habis, tapi apapun itu kita sama-sama sepakat bahwa siapapun yang akan maju di 2024 tentunya akan memberikan kontribusi positif untuk Indonesia dengan narasi-narasi positif pula. Saya harus akhiri diskusi kita malam hari ini. Bung Bestari terima kasih, Bapak Haikal terima kasih, Bung Andi Budiman terima kasih, Mas Arya Bima terima kasih, selamat malam. Saya akhiri 2 sisi, saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.